Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Faqad qala jalla dhikruhu ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, pemirsa dan pendengar Pesel Mengaji yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, terkhusus kepada anak-anak kami, siswa-siswi SDIT Jabal Rahmah dan juga seluruh wali muridnya. Semoga antum sekalian senantiasa dijaga, dilindungi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali kita senantiasa mengucap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya. Yang terutama kali adalah Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh ampunan ini. Dia dinamakan Syahrul Quran, Syahrul Shadaqah, Syahrul Du'a. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan ini khusus para syaitan dibelenggu. Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini khusus untuk dibukakan pintu-pintu langit. Dan Allah jadikan dalam 30 hari ini satu bulan penuh ditutup pintu-pintu neraka, sehingga seluruh hamba-hambanya yang soleh dan menginginkan kebaikan, mereka berlomba-lomba untuk meraih pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Coba hadirin sekalian atau pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di bulan yang penuh berkah ini dalam kondisi hidup. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan nikmat hidup ini. Ada di antara mereka bahkan hampir tinggal satu hari masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala halangi mereka. Ajal mendahului mereka sehingga tidak bisa masuk ke dalam bulan yang mulia ini. Dan kalau kita tahu jeritan rintihan mereka yang ada di dalam kubur, mungkin mereka menginginkan berada di posisi kita untuk berada di bulan Ramadan ini untuk menyibukkan dirinya dalam aktivitas-aktivitas pahala. Maka nikmat hidup ini nikmat yang sangat dahsyat Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin dan juga teman-teman sekalian. Kemudian nikmat selanjutnya adalah nikmat sehat, di mana banyak orang-orang yang saat ini masuk di bulan Ramadan dalam kondisi hidup, tapi ternyata mereka nggak dapat satu nikmat ini, yaitu sehat. Kalau kita periksa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di rumah sakit mereka banyak berbaring, ribuan bahkan jutaan orang, mereka harus mengalami kesakitan. Bahkan mereka pun berbaring di rumah-rumah mereka, sehingga mereka tidak menikmati bulan Ramadan ini dengan sepenuhnya. Kemudian nikmat yang selanjutnya yaitu nikmat hidayah. Hidayah Islam, hidayah iman, hidayah dapat melaksanakan puasa di bulan yang mulia ini. Betapa banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mereka hidup saat ini, mereka sehat saat ini, akan tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan keimanan,
tidak memiliki keislaman sehingga mereka tidak memasuki di bulan Ramadan ini dalam keadaan berpuasa dalam kondisi diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang sangat dahsyat sekali Bapak Ibu dan ma'asyiral muslimin serta teman-teman sekalian pemirsa Pesel Mengaji. Baik. Di kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas satu ayat yang sering didengung-dengungkan terkhusus di bulan Ramadan ini. Tak lain dia adalah surat Al-Baqarah di ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Di ayat ini ma'asyiral muslimin di surat Al-Baqarah ayat 183 setidaknya kita mendapatkan 3 kata kunci dari ayat ini. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban puasa ini juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan yang namanya takwa. Baik. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rumus yang sangat indah sekali. Ketika kita memiliki iman dibarengi dengan proses yang namanya puasa, maka itu akan mewujudkan ketakwaan di dalam diri kita. Gampangannya, saya kasih pendekatan sedikit tentang misalnya makanan saja yang mudah dicerna. Misalnya ya, kalau kita gambarkan ketakwaan ini adalah sebuah makanan, taruhlah misalnya rendang gitu. Baik. Maka iman ini adalah bahan makanannya, bahan-bahannya. Ada dagingnya lah, santannya lah, garamnya, bawangnya, gulanya, segala macam dari bahan-bahannya. Sedangkan puasa ini adalah proses memasaknya. Maka ketika bahan-bahannya lengkap, masaknya bagus, maka terciptalah rendang yang sangat lezat. Sebaliknya ketika ada yang kurang di sini atau kurang di cara masaknya, maka akan ada error di masakan rendang tersebut. Ya. Jadi ketika ada error di sini, maka kita salahkan di sini atau di sini. Misalnya rendang, ini mungkin bahan-bahannya kurang atau mungkin cara masaknya yang kurang. Begitu juga di atas ini, yaitu takwa, yaitu tentang takwa. Maka ketika kita telah berpuasa kok tidak mendapatkan takwa, maka yang perlu dipertanyakan adalah ini atau ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah keimanan ini adalah poros utama dari diwajibkannya kita berpuasa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat iman ini. Karena yang mampu menanggung beban puasa ini sebuah beban yang cukup berat. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan hai orang-orang yang kuat, hai orang-orang yang cerdas, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan keimanan. Karena yang mampu menopang beban puasa ini hanyalah orang-orang yang beriman. Coba kita cek ma'asyiral muslimin. Ketahuilah, tanpa iman kita tidak akan mendapatkan puasa yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang mulia yang sering sekali kita dengar di bulan puasa ini,
Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dari bentuk keimanan karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya ada pahala dan ada dosa. Dia mentauhidkan dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada noda kesyirikan sama sekali. Sudahkah kita memiliki itu semua? Dan sudahkah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh takdir-takdirnya yang Allah tetapkan kepada kita? Pertanyaan tentang iman. Sudahkah kita yakin dan percaya serta bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala masalah dan urusan kita? Tentang iman, sudahkah perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kita yakini bahwa semuanya adalah maslahat kebaikan bagi kita? Dan sudahkah kita yakin bahwa setiap larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah madarat bagi kita? Dan sudahkah kita membersihkan ketauhidan kita dari kesyirikan kepada Allah, baik noda-noda syirik besar maupun noda syirik kecil? Maka kita koreksi lagi keimanan kita, karena ketika ada yang error di sini, maka mustahil kita akan mendapatkan ketakwaan. Kemudian kita koreksi yang selanjutnya, yaitu tentang puasa kita. Tentang puasa kita. Ma'asyiral muslimin, sudahkah kita mengilmui tentang puasa yang sedang kita jalankan ini? Sudahkah kita mengerti tentang syarat-syarat puasa? Sudahkah kita mengerti tentang rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita? Sudahkah kita mengetahui tentang segala seluk-beluk tentang puasa? Padahal kita sudah menjalani puasa beberapa kali. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang puasa. Sudahkah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pemirsa Pesel Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah, kita mempuasakan tidak hanya perut kita dan syahwat kita? Sudahkah kita mempuasakan seluruh anggota badan kita? Sudahkah kita mempuasakan mata-mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Sudahkah kita mempuasakan lidah-lidah kita dari berkata kotor, dari menggibahi orang, dari mencela orang? Sudahkah kita mempuasakan pendengaran kita, telinga kita dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mempuasakan pikiran kita, hati kita dari bersuudzon kepada orang lain, dari memikirkan hal-hal yang buruk? Sudahkah semuanya ini kita puasakan, atau puasa kita hanyalah sekedar menahan makan dan minum, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dari puasa kita? Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, fa laysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ataupun perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak akan butuh terhadap ia meninggalkan makan dan minumnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda di hadis yang lain, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, wa innamas siyamu minal lagwi warrafathi." Tidaklah yang dinamakan puasa itu ketika seseorang meninggalkan makan dan minum saja. Wa innamas siyam, sejatinya puasa itu juga harus meninggalkan dari yang namanya perbuatan kesia-siaan dan perbuatan kotor. Sehingga ketika kita berpuasa dari fajar sampai maghrib, kita menahan lapar dan haus, tapi mata kita kelayapan kemana-mana. Keseharian kita hanya tidur saja misalnya, hanya hal sia-sia. Atau kita hanya sekedar berteman dengan HP terus, game terus isinya, sampai maghrib hanya game terus. Maka sejatinya ini bukanlah puasa, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bukan puasa. Ya. Ini hanyalah hal yang sia-sia yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatirkan orang-orang yang semacam ini
Termasuk dalam hadis Nabi SAW, rubba shaimin, betapa banyak orang yang puasa, hadduhu min siyamihil ju' wal atas, yang dia dapatkan dari jatah puasanya hanyalah al-ju', lapar, wal atas, dan haus, pahala nol, waliyadzubillah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka selanjutnya ketika iman kita benar, puasa kita benar, maka hasilnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang menang, mereka adalah orang-orang yang layak mendiami surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di situ. Dengan ketakwaan ini ma'asyiral muslimin, sejatinya dia adalah solusi dari seluruh problematika yang ada di muka bumi ini. Dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tolaq ayat 2 sampai 4, bisa dicek Bapak Ibu di rumah. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang takwa di sini, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan makhraja, jalan keluar. Tidak cukup sampai itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak cukup sampai di situ, di ayat yang keempatnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh perkaranya mudah. Apapun problematika kita saat ini, ya. Kita tahu hari ini Masya Allah luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan wabah di bumi kita khususnya, di negeri kita khususnya, dan di seluruh dunia pada umumnya. Betapa banyak kesusahan yang kita alami dari wabah, sebab wabah tersebut, dari masalah rizki lah, dari masalah inilah, masalah itulah, banyak sekali kesusahan. Akan tetapi ketika kita memiliki yang namanya takwa, maka semuanya itu akan mudah. Semuanya itu akan ada makhraja, jalan keluarnya. Dan untuk meraih itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Baik. Dan di ayat yang lain tentang takwa, ma'asyiral muslimin, Allah janjikan terbukanya keberkahan di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya suatu penduduk negeri, mereka amanu, beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah? Lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan yang ada di muka bumi ini. Walakin kadzabu, akan tetapi sayang, penduduk negeri itu kufur, mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa. Maka apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka terhadap apa yang mereka usahakan. Ini di dalam surat Al-A'raf. Baik. Ayatnya ayat 96. Kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin, di surat Al-Maidah ayat 27. Ayat 27. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan dari hambanya yang bertakwa, khusus yang bertakwa. Jadi jangan bermimpi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, amalan kita, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, zakat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ketika kita tidak memiliki yang namanya ketakwaan. Lalu apa itu takwa? Apa itu takwa? Banyak sekali tafsiran dan definisi dari para ulama salaf kita tentang apa yang dinamakan takwa. Tapi ada satu definisi yang cukup bagus sekali dari At-Tolaq Ibnu Habib rahimahullah, yang beliau mengatakan tentang takwa ini, an ta'mala bi ta'atillah
kau kerjakan ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, yang didasari dengan ilmu, tidak hanya sekedar ikut-ikutan berbuat baik, tapi dia mendasarinya dengan ilmu. Dengannya tarju thawaballah, ia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anta taruka maksiat Allah, takwa juga engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin minallah, itu pun didasari dengan ilmu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ikut-ikutan meninggalkan keburukan, tapi memang benar-benar dia mengilmui bahwasanya itu keburukan, maka dia tinggalkan. Makhafata iqabillah, dengannya karena ia takut terhadap iqab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral muslimin adalah misi. Ini adalah misi utama dan pertama disyariatkannya kita berpuasa. Maka jangan sampai terlewatkan dari misi yang satu ini. Karena ketika kita keluar dari bulan Ramadan kok tidak mendapatkan takwa, atau beberapa puasa yang telah kita jalani hari-hari ini kok belum menghasilkan takwa, maka kita koreksi dari iman kita ataupun dari puasa kita. Belum terlambat ma'asyiral muslimin untuk memperbaiki ini semuanya. Semoga kita kelak menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengannya kita Allah beri solusi, dengannya Allah beri kemudahan dalam urusan kita, dengannya Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dengan takwa pula Allah akan terima seluruh amalan-amalan kita. Taib. Misi yang selanjutnya yang kedua, selain dari takwa ma'asyiral muslimin, kita punya misi yang lain. Misi yang kedua adalah hendaknya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan atau maghfirah. Ini adalah misi kita dalam berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak sekali amalan yang mendatangkan ampunan di bulan ini, kok kita nggak dapat ampunan? Itu sangat mengenaskan. Dengan puasanya Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni. Qiyamnya, salat tarawihnya, Allah katakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa bersalat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan seluruh amalan-amalan yang lainnya yang mendatangkan ampunan dari Allah, kok kita keluar di bulan Ramadan belum diampuni oleh Allah. Dengarkan hadis Nabi SAW berupa ancaman yang keras. Disebutkan dari beberapa hadis. Imam Al-Mundhiri di kitabnya Targhib wa Tarhib menyebutkan ada 3 hadis sahih tentang hal ini. Di antara riwayat yang disebutkan man dakhala sahra Ramadan, yaitu ketika Rasulullah SAW naik mimbar, beliau mengatakan amin 3 kali. Dalam riwayat yang lain, dalam setiap tangga beliau mengucapkan amin. Tangga kedua mengucapkan amin. Tangga ketiga mengucapkan amin. Maka para sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidak biasanya engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan atani Jibril. Jibril telah mendatangiku dan beliau melontarkan 3 doa. Dan aku disuruh mengaminkannya ketiga doa tersebut. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, di antara 3 doa tersebut ada 1 doa yang berkaitan tentang ini. Man dakhala syahra Ramadan, barang siapa masuk di bulan Ramadan, tsumang salah, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tersebut, walam yughfar dzanbahu, kok ternyata belum diampuni dosa-dosanya, fa ba'adullah fadakhalan nar, maka Allah akan jauhkan dia dan Allah masukkan dia ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka ini misi yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan ini, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Misi yang terakhir yang ketiga, yaitu kita dibebaskan dari api neraka. Baik. Terbebas dari api neraka. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih riwayatnya Imam Hakim dan Imam Nasa'i, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin.
Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang divonis bebas dari api neraka. Dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam. Ya. Bukan sebagian malam tertentu, tapi setiap malam yang 30 itu entah ada berapa orang yang Allah Subhanahu wa taala vonis bebas dari api neraka. Divonis bebas dari api neraka, ya. Ini tidak seperti yang dikatakan di sebuah hadis dhaif, hadis lemah yang biasa tersebar di masyarakat kita, yang kata hadis yang lemah tersebut tentang bulan Ramadan itu syahrun awwalu rahmah, bulan yang di awalnya itu rahmat, wa wasatau maghfirah, dan di tengahnya itu adalah ampunan atau maghfirah, wa akhiruhu aitqun minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ini hadis lemah. Imam Al-Mundhiri menyebutkan hadis ini dhaif. Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis yang saya bacakan tadi itu adalah mungkar. Jadi tidak bisa menjadi dasar, ya. Tidak saat hari pertama sampai 10 itu rahmat, 11 sampai 20 itu maghfirah. Kemudian 20 sampai 30 misalnya, ya. 21 sampai 30 itu adalah aitqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini hadisnya tidak benar. Maka yang benar adalah dalam satu bulan itu, dari hari pertama sampai terakhir bulan Ramadan, semuanya adalah rahmat, semuanya adalah maghfirah, dan semuanya adalah pembebasan dari api neraka. Setelah Allah beri kesempatan yang 30 hari, kok nama kita belum termasuk orang-orang yang divonis bebas dari api neraka? Lalu butuh malam apa lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Butuh malam yang mana lagi? Kalau Ramadan belum bisa menjadikan kita bebas dari api neraka, ya. Maka manfaatkan waktu yang sangat mulia ini, waktu yang sangat penuh berkah ini untuk kebaikan dan untuk memaksimalkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Karena ada banyak orang yang berteriak-teriak di sana untuk menginginkan berada di tempat kita ini. Akan tetapi apa daya mereka tidak akan mampu menjangkau tempat kita ini. Meskipun mereka sampai nangis darah pun mereka tidak akan bisa masuk di kesempatan kita ini. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, para pendengar Pesel Mengaji yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang misi yang harus kita gapai di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita memiliki ketakwaan hari ini dan setelah keluar dari bulan Ramadan nanti, bahkan seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Wa'budullah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sampai al-yakin, yaitu al-maut mendatangimu. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, semoga kita terbebas dari api neraka. Wallahu taala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan dan kepada para pendengar semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan yang lebih indah dibandingkan kesempatan ini, dan kesempatan yang terbaik yaitu ketika kita duduk di sofa di surganya Allah Subhanahu wa taala, saling berpandang-pandangan dan kita gelak tawa di sana, penuh keceriaan dan tidak ada kesedihan di surga yang tertinggi, surga yang firdaus milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.